bagaimana seharusnya sikap kita yang benar di dalam menghadapi pergumulan hidup. Yang kedua, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap taat kepada kehendak Allah. Saudara, prinsip ini yang dibicarakan oleh Alkitab di dalam ayatnya yang ke-11. Ayub bukan saja mengerti bahwa pergumulan hidup yang sedang dialaminya merupakan ujian iman yang diizinkan oleh Allah untuk semakin memurnikan hidup. Tetapi Ayub juga memilih untuk tetap taat kepada pimpinan Allah, kepada kehendak Allah di dalam menghadapi pergumulan hidup. Oleh sebab dalam ayat 11 Alkitab berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara-saudara, ini merupakan komitmen Ayub untuk tetap taat kepada Allah, sekalipun di dalam pergumulan hidup yang begitu berat yang dialami. Aku akan tetap mengikuti jalannya, aku tidak akan menyimpang dari jalannya. Ini bicara soal ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana lebih sulit, taat kepada Allah di saat ada masalah atau taat kepada Allah di saat kita tidak ada masalah? Mana yang lebih sulit? Memilih untuk taat kepada Allah di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, atau pada saat hidup kita lancar-lancar saja? Kita mungkin bisa melakukan keduanya. Tapi seringkali kita menemukan banyak orang sulit untuk taat kepada Allah. Justru ketika mereka ada masalah, justru mereka sedang mengalami satu pergumulan hidup yang berat. Oleh sebab itu kita tidak heran banyak orang yang tergoda untuk menghalalkan segala cara, untuk melakukan apapun juga, ketika ia menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan di dalam hidupnya. Beberapa tahun yang lalu saya mengenal seorang rekan. Rekan ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Rekan ini rajin setiap hari Minggu datang ke gereja. Tapi pada saat yang sama dia juga pergi ke orang pintar. Dia pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan. Apa saja dia lakukan asal sembuh. Saudara, ini satu contoh yang sederhana yang menunjukkan kepada kita bahwa orang seringkali sulit untuk taat kepada Allah saat di dalam masalah. Oleh sebab itu langkah yang diambil oleh Ayub untuk tetap taat kepada kehendak Allah sekalipun di tengah-tengah masalah pergumulan hidup yang begitu berat merupakan sebuah langkah iman yang luar biasa. Wow, mengagumkan, spektakuler. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita hari ini, adakah kita sungguh-sungguh mau berkomitmen untuk tetap hidup di dalam kehendak Allah, di dalam pimpinan Allah di dalam hidup kita? Mungkin pada saat ini bukan kita saja bergumul dengan masalah-masalah, persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi mungkin kita juga sedang bergumul dengan masalah ketaatan kita kepada Allah ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Kadang kita mungkin jatuh bangun di dalam hal ketaatan kita kepada Allah. Di dalam segala kelemahan kita, keterbatasan kita, mungkin kita sendiri merasa tidak bisa untuk taat kepada Allah ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Saya merasakan itu. Saya juga mengalami itu. Seringkali dalam keadaan tertentu benar-benar sulit untuk tetap taat kepada kehendak Allah, untuk tidak menyimpang sedikit pun dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika sedang menghadapi masalah, pergumulan di dalam hidup saya,
Tapi kita bersyukur kepada Allah. Kita memiliki Yesus Kristus. Allah yang pernah menjadi manusia. Bahkan dia bukan saja menjadi manusia. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Dia pernah merasakan segala pergumulan yang dialami oleh manusia kecuali satu. Ia tidak berbuat dosa. Jadi kalau hari ini kita sedang bergumul dengan masalah kemiskinan, Yesus juga sudah pernah mengalami. Yang lahir dalam keluarga tukang kayu yang miskin. Kalau kita sedang bergumul dengan masalah kekurangan di dalam hidup kita, Yesus juga sudah mengalaminya. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita tempat untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Kalau kita sedang bergumul, karena kita sedang dikhianati oleh orang-orang yang kita kasihi. Apakah suami kita, istri kita, orang-orang terdekat kita. Yesus juga sudah pernah mengalami. Ia dikhianati oleh murid yang dikasihi. Kalau hari ini, di antara kita mungkin ada yang sedang bergumul. Karena kita pernah dilecehkan, baik secara verbal, kata-kata, maupun secara fisik. Ingat, Yesus juga sudah mengalaminya di atas kayu salib. Dia bukan saja dilecehkan secara kata-kata, secara verbal, tapi dia ditelanjangi di depan umum, di hadapan orang banyak. Dia sudah mengalami semua yang kita alami. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika dia menghadapi pergumulan hidup, di dalam hidupnya, Ibrani pasal 5 ayat 8, Alkitab memberitahukan kepada kita. Ia telah belajar taat atas apa yang dideritanya. Bahkan Filipi pasal 2 ayat 8, yang sangat terkenal itu Alkitab memberitahukan kepada kita. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah kabar baiknya, ini adalah berita Injilnya. Ketaatan Yesus Kristus kepada Bapaknya. Taat sampai mati di atas kayu salib. Bukan saja menjadi satu teladan iman bagi kita, bagi orang percaya. Tapi sekaligus menjadi satu jaminan iman bagi kita untuk taat kepada Allah. Dan memberikan kita kekuatan untuk menang atas segala pergumulan hidup kita. Amin.